Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Pak Aziz, dan kali ini kita bertemu di materi pembelajaran yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah belajar tentang bilangan cacah, terutama di bagian besar kecil atau sama dengan, atau sebelumnya lagi kita udah mengenal nama tempat dari sebuah bilangan, nilai tempatnya seperti apa ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya komposisi. Pak, komposisi. Bukankah komposisi itu ada di bungkus makanan? Teman-teman pernah ketemu kata komposisi kan ya di bungkus makanan? Terus kalau bahasa Inggrisnya ada ingredients, ya. Terus itu kan ada penjelasan kayak isinya tuh ada tepung, ada garam, gula, perisa makanan dan lain sebagainya. Terus maksudnya apa, Pak? Kan ini matematika. Kok tiba-tiba komposisi sih? Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, jadi dalam materi bilangan cacah, kita juga perlu memahami komposisi dari bilangan yang kita buat itu seperti apa. Dan pada akhirnya nanti di materi selanjutnya kita ketemu sama yang namanya dekomposisi. Itu apa lagi? Ya, tenang, tenang, tenang. Pak Adis coba jelaskan secara sederhana. Pak Adis juga akan coba ringankan penjelasan Pak Adis dengan beberapa penggambaran ilustrasi ya. Itu, ilustrasi atau penggambaran. Hmm, dan Pak Jis coba untuk buat ilustrasinya sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari supaya teman-teman bisa kebayang. Oh, ini tuh prosesnya gini, sedangkan yang ini tuh begini. Pak, jadi gimana intinya? Oke, sabar, sabar. Kita ke proses yang pertama dulu yaitu komposisi, ya. Nah, komposisi itu adalah sebuah proses. Proses apa? Kita saksikan dulu ilustrasi dari Pak Aziz melalui sebuah cerita sederhana berikut ya. Pak Aziz mau coba munculkan dulu ilustrasinya. Oke, ini dia. Hadis coba cek dulu ya. Hmm? Oke, there you go. Mari kita mulai. Nah, ini dia. Tadi kita hari ini bilangan cacah dan kita fokus ke yang namanya komposisi. Sesuai dengan pertanyaan dari Pak Jdiol tadi, komposisi itu apa sih? Nah, komposisi itu kita akan urai lewat cerita berikut ini. Ada seorang ibu, pagi hari dia mau masak, lalu kemudian dia buka kulkas. Dia lihat di kulkasnya itu ada bahan apa aja. Lalu kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa bahan yang bisa dia buat atau bisa dia gunakan untuk membuat sesuatu. Yang pertama dia ketemu sama ayam, kemudian ada wortel, kentang, kemudian jahe, bawang putih, bawang merah, seledri ya. Lalu kemudian ada lada, kemudian ada garam. Lalu kemudian dia berpikir, ini kan beberapa benda yang berbeda, terpisah-pisah. Kalau cuma satuan doang ya nggak ada maknanya. Rasanya ya gitu. Mungkin ada beberapa dari antara bahan-bahan ini yang kalau teman-teman makan langsung rasanya aneh gitu. Nggak enak di lidah gitu ya. Kayak ih rasanya kok gini gitu. Ya nggak ada artinya apa-apa gitu. Bukan masakan yang istimewa gitu. Bukan sesuatu yang wah. Nah, lalu kemudian diracik sedemikian rupa, dirangkai sedemikian rupa, diatur porsinya sedemikian rupa, takarannya disesuaikan. Sampai akhirnya mereka punya porsi masing-masing di dalam sajian yang lagi mau dibuat. Nah, lalu akhirnya setelah disusun, dirangkai sedemikian rupa porsinya, disatukan, dimasak, diolah, muncullah sebuah makanan bernama sup ayam. Pak, kan kita lagi ngomongin matematika ya? Kenapa tiba-tiba jadi ngomongin sup ayam sih? Seperti janji Pak Adis tadi, Pak Adis mau mencoba memberikan penjelasan lewat ilustrasi terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa membayangkan. Prosesnya seperti ini sebetulnya komposisi itu. Asal katanya adalah compose dari bahasa Inggris. Nah, compose sendiri artinya merangkai. Merangkai, kemudian dia menyatukan beberapa benda atau beberapa hal.
disatukan sedemikian rupa sampai dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Sama halnya seperti makanan ini. Ini ada ayam dan sebagainya. Ya kalau cuma satuan gitu nggak ada artinya. Belum bisa dimakan bahkan ya. Nah, ketika sudah dirangkai sedemikian rupa menjadi sup ayam seperti ini, maka hidangannya siap disajikan, siap dimakan, siap dinikmati dan memanjakan lidah ya. Tentu ini jadi sesuatu yang bermakna. Sama halnya seperti angka. Ketika Pak Ajis munculkan angka seperti ini misalnya. Ada 6, 1, 3, 5, 2, 4. Ada maknanya enggak? Nggak ada makna apa-apa kan kalau kayak gini doang. Ya mereka hanya sekedar angka. That's it. Hanya angka aja. Nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Ya cuma angka aja. Nah, yang kita lakukan dengan yang namanya komposisi adalah menyusun angka-angka ini. Sekarang kita lihat di sini ada 6 angka. 6 angka ini, kalau kita susun, kita atur sedemikian rupa, dia bisa menjadi sebuah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah yang seperti apa? Dengan kita punya 6 angka yang berbeda seperti ini, kita bisa membuat sebuah bilangan cacah dengan nilai ratusan ribu. Kalau dirangkai, susunannya kan seperti ini. Ada 6 buah, dan karena dia ratusan ribu, di tengah, Pak Ajis perlu pisahkan dengan titik. Sesuai dengan yang Pak Ajis bahas sebelumnya ya, kalau bilangan udah mencapai ribuan, tuh ada titik tuh di situ. Gitu ya. Nah, terus Pak, kita mau ngerangkai gimana? Nah, seperti yang kemarin sudah dipelajari ya, ada tempat bilangannya kan. Yang pertama, yang paling kiri sini, ini ada ratus ribuan. Kemudian ada puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, tadi kan kita punya angka yang tidak teratur posisinya kan. Bahkan ada yang di atas, di bawah, kanan, kiri ya. Nah, kita coba susun. Pak Adis akan coba susunkan ini buat teman-teman. Contohnya seperti ini. Pak Adis putuskan dari angka 6, 1, 4, 5, dan sebagainya. Tadi ada 6 jumlah angkanya ya. Dan 6 buah angka. Pak Adis buatkan seperti ini. Pak Adis putuskan untuk angka 1 menempati tempat 100 ribuan. Nilainya 100 ribu. Angka 2 menempati tempat 10 ribuan. Nilainya 20 ribu. Angka 3 menempati tempat 100 ribuan. Nilainya 3 ribu. Angka 4 menempati tempat ratusan. Nilainya 400. Angka 5 menempati tempat puluhan, nilainya 50. Dan angka 6 menempati tempat satuan, nilainya 6. Ketika ini sudah Pak Ajis putuskan, oke, Pak Ajis mau bikin gini deh susunannya. Nilainya seperti ini, tempat bilangannya seperti ini. Maka yang tersusun akan seperti ini. Kenapa ini penting? Supaya teman-teman bisa membayangkan dulu prosesnya. Untuk menyusun angka sedemikian rupa, kita perlu tahu dulu tempat bilangannya akan seperti apa. Angka ini menempati tempat bilangan yang mana, nilainya berapa. Nah, ketika kita sudah belajar komposisi seperti ini, nanti ke depannya kita belajar dekomposisi, itu juga akan mudah. Kalau ini menyatukan beberapa angka menjadi satu kesatuan, dekomposisi kebalikannya, mengurai sebuah kesatuan menjadi beberapa angka berbeda. Lebih jelasnya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk sekarang, teman-teman silakan latihan soal terlebih dahulu. Latihan soalnya tadi sudah Pak Aziz berikan di kelas ya, sudah ditulis soalnya. Nah, silahkan kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Faiz berikan. Penjelasannya ini sudah cukup jelas. Kalau misalkan teman-teman masih merasa ada yang bingung, ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi Pak Aziz. Pak, aku mau nyoba nyimak videonya lagi deh sekali lagi. Boleh, silahkan. Kalau misalkan memang malu gitu ya, mau nanya langsung, boleh silahkan simak lagi videonya, tinggal di replay aja. Tapi kalau dirasa masih, kayaknya butuh nanya Pak Aziz deh. Jangan sungkan-sungkan, ya. Oke? Sampai ketemu. Silahkan sekarang waktunya latihan soal. Oke? Em, nah, penjelasannya Pak Jis akhiri sampai di sini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke.